mari bersama-sama hampiri tatanya di dalam pengakuan, di dalam ibadah kita. Sebab pada dasarnya berkat dan pertolongan di dalam ibadah kita datangnya dari pihak Allah pencipta langit bumi beserta segala isinya. Ia adalah Allah yang setia dan adil dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya yang ajaib. Kiranya turun atas seluruh keberadaan hidup kita berkat damai dan sejahtera yang datang dari pihak Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita bersama-sama beribadah di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Amin. Shalom saudara. Kita akan lebih lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan. Meskipun kelihatannya dingin, tapi biarkan api di dalam kita semakin berkobar. Amin. Amin. Kita mau sama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau angkat hati kita. Kita mau menyembah Dia. Kita mau sentuh hadiratnya Tuhan. Haleluya. Angkat suaramu saudara. Angkat hatimu kepada Dia. Terima kasih.
kami boleh datang ke rumah Tuhan. Tuhan boleh memperkenankan hidup kami dijangkau kasih karunia Kristus. Kau memperkenankan kami menjangkau hadirat-Mu. Dan hari ini, ibadah hari ini menjadi ibadah kebangkitan, menjadi ibadah yang memulihkan, sehingga setiap kami akan memperoleh anugerah yang datang daripada Tuhan. Kami siap bersama-sama masuk dalam gerbang pujian. Otoritas Tuhan bekerja di dalamnya. Sukacita surgawi akan menaungi hidup kami, bertata atas keberadaan hidup kami. Terpuji nama-Mu, kami siap diberkati di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap diberkati berkata dalam percaya, amin. Shalom saudara. Siapa yang pagi ini datang dengan sukacita? Amin. Amin. Nah, hari ini kita mau merayakan lebih lagi sukacita. Kita merayakan kebangkitan. Biar mulai hari ini kita akan nanti mendengarkan firman dari Bapak Gatot. Kita juga mau sama-sama sepakat tidak ada lagi kematian dari hidup kita, tidak ada lagi kematian rohani, tidak ada lagi kematian ekonomi dan lain sebagainya. Kita akan sama-sama menikmati kebangkitan yang besar yang berjalan. Amin. Amin. negeri kami. Amin. Baik, saudara dipersilakan untuk duduk. Kita akan tetap menikmati hadirat Tuhan. Kita akan sama-sama menyuarakan kebangkitan besar dari Tuhan.
sama-sama berdiri saudara. Kita mau menyiapkan hati kita mau lebih lagi menyiapkan juga telinga kita, segala apapun yang kita bawa hari ini, biar apapun yang akan nanti disampaikan oleh hamba Tuhan semua bisa masuk di dalam hidup kita. Orang-orang itu berkata kepada Yesus, jika engkau dapat, maka dengan keras Yesus menegur, katamu jika aku dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Oleh sebab itu setiap perkataan firman, janji kebenaran firman-Nya, setiap nasihat kerjakan dalam percaya, maka kebangkitan hidupmu akan dimulai dari sekarang. Kami siap untuk diberkati kebenaran firman Tuhan. Biarlah hanya Roh Kudus yang bekerja melalui hidup hamba-Mu, otoritas-Mu bekerja, sehingga sekeras apapun hati kami akan dihancurkan dalam kasih karunia Roh yang bekerja dalam hidup kami, sehingga hati kami akan menjadi hati yang lemah lembut,
roh kami akan menjadi roh yang penuh dengan kelemah lembutan, dan seluruh totalitas hidup kami dibawa dalam ketertundukan pada otoritas kuasa ilahi. Demikian juga hamba-Mu yang menyampaikan, biar hamba-Mu pun tunduk atas otoritas-Mu, mengerjakan sesuai dengan apa yang Kau sampaikan, sehingga setiap telinga yang mendengar, setiap bencana hati yang menjadi tempat di mana firman ditampung, setiap kehidupan yang rindu hidupnya diubahkan. Kami percaya di dalam kuasa nama Yesus, hari ini kebangkitan terjadi mengubah hidup kami. Kami siap diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara. Shalom. Ada sukacita? Amin. Ya, tadi sempat tanah harus terguyur sebentar oleh hujan, tetapi oleh sebab kasih karunia Tuhan dan memberikan kembali cerah, sehingga kita dapat beribadah dengan penuh sukacita. Mari bersama-sama kita akan membuka kitab Yoel. Yoel pasal yang kedua, ya. Yoel pasal yang kedua ayat 28 sampai yang ke-32. Tema firman Tuhan hari ini, kebangkitan pasti terjadi. Ya, karena ini merupakan janji daripada Tuhan. Ya, kebangkitan pasti terjadi. Ya, hanya menjadi sebuah pertanyaan, apakah kita termasuk dalam hitungan orang-orang yang dijangkau oleh kasih karunia Tuhan mengalami kebangkitan atau tidak? Oleh sebab itu yang pertama saya mau tekankan, ya, setiap nubuatan yang datang daripada Tuhan pasti tergenapi. Amin. Ya, kitab Yoel ini merupakan satu bentuk nubuatan, dan setiap nubuatan pasti terjadi. Ini yang pertama yang harus kita pegang. Dan yang kedua, kita harus percaya, ya, bahwa penggenapan daripada nubuatan ini terjadi dalam hidup kita. Sebab ketika kita tidak mempercayai apa yang dinubuatkan oleh Tuhan, termasuk masa pemulihan, termasuk masa kebangkitan, maka kita tidak akan memperoleh apa-apa. Sebab Tuhan tidak akan memberikan kepada yang tidak percaya. Tuhan memberikannya kepada yang percaya pada masa itu. Dan kita percaya masa ini merupakan masa akhir di mana kebangkitan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Oleh sebab itu mari bersama-sama kita akan membaca di dalam kitab Yoel pasal yang kedua ayat 28 dimulai. Saya akan membaca bagi Bapak Ibu serta Saudara, dan mari kita akan renungkan. Saya ingin menekankan dua hal saja hari ini, kemudian kita akan responi, kita minta Tuhan betul-betul membangkitkan keberadaan hidup kita dalam semua aspek. Ya, dikatakan demikian, hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan musisat-musisat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, saya ulangi, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, nanti saya tekankan, ini berbicara tentang metanoeo, ini berbicara tentang pertobatan. Ya, katakan yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan, Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepaskan. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, saya ingin mengupas sedikit saja dalam perikop-perikop sebelumnya, dan sampai pada batas di pasal 2 ini. Ya, kitab Yoel yang pertama berbicara tentang bagaimana manusia hidupnya dihukum oleh Tuhan. Sebab apa? Hidupnya jauh daripada kehendak Tuhan. Ya, hidupnya sangat jauh daripada kehendak Tuhan, sehingga belalang dan lain sebagainya memporak-pondakan hasil pertanian mereka. Hidup mereka ada dalam keterpurukan, hidup mereka ada dalam tekanan, bahkan hidup mereka semakin jauh daripada Tuhan. Kemudian Tuhan juga menyampaikan, ya, bahwa Tuhan akan memulihkan hidup umat manusia, hidup bangsa Israel saat itu, dan hidup kita saat ini ketika kita mengalami pertobatan. Dan pertobatan itu yang memulihkan. Saudara yang mau dikasihi Tuhan, yang dikasihi Tuhan, saya tekankan dua hal.
Ya, Yoel pasal 2 ini memang berbicara tentang bagaimana Tuhan akan mencurahkan ya rohnya untuk memenuhi kehidupan orang percaya. Pada peristiwa Pentakosta, roh Tuhan dicurahkan. Sampai kapan? Sampai selamanya. Tetapi kehidupan orang percaya membutuhkan kepenuhan roh itu. Saudara, saya mau tekankan, ayat ini, pasal ini berbicara tentang yang pertama, kenapa Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya untuk memenuhi orang percaya. Yang pertama, berbicara tentang kasih Tuhan. Kenapa saya berbicara tentang kasih Tuhan? Karena tidak akan ada orang yang sanggup berdiri pada masa akhir ini tanpa kasih karunia Tuhan. Tidak akan ada orang yang sanggup berdiri untuk tetap mempertahankan kekristenannya tanpa campur tangan Tuhan. Itu kenapa Tuhan mengerti betul kapasitas Bapak Ibu, Saudara, demikian juga saya, yang tidak akan mungkin dan sanggup melewati kehidupan ini tanpa campur tangan Tuhan secara langsung. Jadi sebetulnya kenapa Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya memenuhi setiap orang. Setiap orang Kristen harus mengalami kepenuhan Roh Kudus. Kita nggak boleh setengah-setengah jadi orang Kristen. Tuhan akan mencurahkan rohnya memenuhi hidup kita. Dalam rangka apa? Menunjukkan kasihnya. Sekali lagi saya tekankan, sehebat apapun orang Kristen akan jatuh tanpa penyertaan Tuhan secara langsung. Ini yang Tuhan mau tekankan dalam hidup kita. Ya, kasihnya, ya, pada umat yang dikasihnya agar tidak mengalami kekalahan dalam peperangan rohani. Itu kenapa Tuhan mencurahkan rohnya untuk memenuhi hidup orang percaya. Tuhan menunjukkan keterlibatannya secara lebih dalam hidup orang percaya. Kenapa? Karena roh yang bekerja di atas udara ini sebetulnya melampaui kapasitas kemampuan hidup kita. Ya, dan kita membutuhkan Roh Kudus memenuhi hidup kita supaya secara totalitas hidup kita ada dalam kendali kuasanya. Ini yang pertama. Jadi ingat saudara, kalau Tuhan mengasihi hidupmu dan hidupku pada penghujung akhir zaman ini, mari kita bersama-sama, apa yang ingin saya tekankan, mari semakin erat lagi bersekutu dengan Roh yang Kudus dalam konteks pribadi. Seberapa banyak waktu yang kita pakai untuk berdoa, seberapa banyak waktu yang kita pakai untuk mengkaji kebenaran firman Tuhan, seberapa banyak waktu yang kita pakai untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, seberapa banyak waktu yang kita pakai untuk merenungkan perjalanan hidup kita, seberapa waktu yang banyak yang kita pakai untuk bersekutu dan beribadah, itu menentukan bagaimana kualitas hidupmu akan bertahan atau tidak. Dan semakin banyak intensitas serta kualitas waktu yang kita pakai untuk melakukan persekutuan pribadi dengan Rohnya yang kudus yang tinggal diam dalam hidup kita, itu akan menentukan seberapa kekuatan Allah menyertai hidup kita. Amin. Ya, maka dikatakan ya, Roh Kudus itu sebagai pribadi. Ya, tadi dalam pujian dikatakan ada 3 pribadi Tritunggal dan ketiganya itu Ahad, Esa. Satu, Roh Kudus sebagai pribadi. Mari kita mau belajar, saudara, memahami keberadaannya, menghargai keberadaannya, menghormati keberadaannya. Untuk kita sapa, untuk kita ajak untuk berbincang, kita ajak untuk bersama-sama dalam hidup kita menjalani kehidupan ini. Jangan abaikan keberadaannya. Saudara, satu contoh, ketika ada seorang ayah ada dalam hidup kita, dia sedang berjalan bersama-sama dengan hidup kita, dan ketika kita menghadapi masalah, ya, sang ayah menempatkan diri mau menolong dalam hidup kita. Tetapi ketika kita sibuk berusaha menolong diri sendiri, mengabaikan ya tawaran dari orang tua kita untuk membantu, maka kita akan jatuh, saudara. Seorang anak yang belajar berjalan, saudara, ketika sedang belajar berjalan, ya, menyangga tubuhnya, ya, orang Jawa bilang urung tetep. Tetapi ketika anak ini saat belajar berdiri dari sempoyongan tangan orang tua diulurkan, kemudian anak itu ya menolaknya, maka anak ini pasti akan jatuh. Kenapa demikian? Karena orang tua tahu persis kapasitas kemampuan anak dan proses belajar. Demikian juga Tuhan dalam hidup kita. Saudara, sekali lagi saya katakan, sehebat apapun seorang hamba Tuhan, ketika Roh Kudus meninggalkan hidupnya, dia tidak akan lagi disebut apa-apa. Kita tahu seberapa hebatnya Saul. Dikatakan ya, dalam beberapa teriakan puji-pujian yang disampaikan oleh umat Israel ketika Saul selesai melakukan perang, bahkan ketika Daud selesai melakukan perang, dikatakan Saul
membunuh lawan beribu-ribu. Ini menunjukkan apa? Kehebatan daripada Saul. Kenapa? Karena Saul diurapi. Ada Roh Kudus yang tinggal membimbingnya. Tetapi ketika Saul mulai mengabaikan keberadaan Roh Kudus dalam hidupnya, roh daripada Tuhan diangkat daripada hidupnya, Saul tidak lagi apa-apa. Saul tidak lagi menjadi siapa-siapa. Dia menjadi orang yang terbuang dari hadapan Tuhan. Demikian juga hidup kita. Oleh sebab itu kekristenan saat ini merupakan satu bentuk pola kehidupan yang tidak dapat kita anggap main-main lagi. Kehidupan peribadahan kita sudah tidak dapat dikatakan main-main lagi. Ya, kehidupan persekutuan hidup kita dengan Tuhan, kita sudah tidak dapat melakukannya dengan asal-asalan lagi. Kehidupan orang Kristen dalam persekutuan dengan firman juga tidak dapat dikatakan kita melakukan dengan asal-asalan lagi. Sebab pada masa pemurnian, Tuhan akan menambil siapa yang akan memperoleh pemenuhan itu dan siapa yang tidak dipanggil. Artinya dikatakan siapa yang dipanggil itu yang diambil oleh Tuhan. Siapa yang dipanggil itu yang akan diselamatkan oleh Tuhan. Siapa yang dipanggil itu yang akan dilepaskan. Dengan cara apa? Tuhan mencurahkan rohnya dalam kehidupannya. Demikian juga gereja Tuhan, saudara. Ya, kita membutuhkan Roh Kudus bekerja secara total. Karena Roh Kudus akan menghantar gereja ini mencapai visinya. Roh Kudus akan membawa hidup kita mencapai visi Tuhan, bukan visi siapapun. Saya berkata, seorang pemimpin tidak punya visi dalam hidupnya. Jangan salah menangkap, saudara. Semua visi pemimpin rohani berasal daripada Tuhan. Sebab seorang pemimpin secara rohani itu sebetulnya hanya seorang doulos. Dia sebagai seorang hamba. Dia hanya mengerjakan apa yang Tuhannya minta. Ya, ketika saya berkumpul menetapkan visi bagi gereja Tuhan, ya, bahasa mudanya ini visi yang gembala buat. Ini bahasa mudanya, tapi visi ini bukan berasal daripada saya. Saya tidak memperoleh visi kalau Tuhan tidak menaruhnya dalam hidup saya. Itu kenapa kita membutuhkan gereja Tuhan, membutuhkan Roh Kudus bekerja. Dalam rangka apa? Membimbing, memberi kemampuan kepada gerejanya untuk menyelesaikan visi Tuhan. Pesan pertama, Tuhan itu mengasihi kita. Jangan berusaha menjauh. Ya, lipat gandakan waktu secara intensitas dan kualitas untuk persekutuan. Setiap hari, setiap saat, setiap waktu, coba ya adakan relasi dengan Tuhan dalam hidupmu. Ya, di tengah-tengah pekerjaanmu, ya, di tengah-tengah kehidupanmu, di tengah-tengah relasimu dengan orang lain, coba berelasilah dengan Tuhan. Ya. Jadi kata berdoa itu sebetulnya tidak harus dalam momen waktu khusus. Ya, tetapi ketika dibutuhkan memang harus dilakukan demikian. Tetapi setiap saat dimanapun kita bisa berelasi, menghadapi apapun kita tetap dapat berelasi, mengkomunikasikannya dengan Tuhan dan kuat kuasa pribadi Roh Kudus yang bekerja dalam kita. Tuhan mengasihi hidup kita, jangan abaikan keberadaannya. Terus ya, pelihara jam-jam ibadahmu, pelihara jam-jam doamu, pelihara jam-jam pembacaanmu atas kebenaran firman Tuhan. Ini yang pertama. Ya, karena Tuhan mengasihi kita, tetaplah bersekutu dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terus bagian yang kedua, saudara, ya, kitab Yoel ini berbicara ketika Tuhan mencurahkan Roh Kudus dalam hidup manusia, maka Tuhan yang kedua tidak hanya menunjukkan kasih-Nya, tetapi memperlengkapi umat-Nya dalam melakukan peperangan rohani agar mengalami kemenangan. Kalau yang pertama, karena kasih-Nya, Dia memberikan pribadinya bersekutu dengan kita. Dan yang kedua, ya, berbicara tentang apa? Karena Dia tidak ingin kita kalah, maka Dia tidak hanya bersekutu dalam bentuk pribadi, tetapi Dia menyatakan kuasa-Nya melalui hidup kita. Setiap orang yang ada dalam persekutuan pribadi dengan Roh Kudus, tuntutannya memang harus menghasilkan buah roh. Tetapi seorang pun tidak akan dapat melakukan buah roh dalam hidupnya tanpa kuasa Roh Kudus itu bekerja di dalam. Ya, maka saya berkata, jangan salah penekanan. Firman Tuhan disampaikan secara terstruktur, secara sistematis supaya orang dapat memahami secara rasio
Saya berkata, seorang pun tidak akan dapat menghasilkan satu pun buah roh dalam hidupnya tanpa ada penyertaan kuasa Roh Kudus yang memampukan. Oleh sebab itu, kejar kuasa itu. Untuk mendapatkan kuasa itu, tadi langkah yang pertama, terus tingkatkan persekutuan kita dengan pribadi rohnya. Kita membutuhkan kuasanya supaya kita menang terhadap peperangan ini. Oleh sebab itu, pesannya adalah jaga kekudusan hidup. Di akhir zaman ini yang paling sulit itu menjaga hidup kita murni di hadapan Tuhan. Ada banyak hal, ada banyak perkara yang bisa mencemarkan, ya. Bahkan kepentingan kedagingan kita selama di dunia ini bisa menomorduakan kekudusan. Dan kalau itu terjadi celaka. Maka yang bagian yang kedua, ini saya minta yang pertama, menjaga kekudusan hidup. Kalau saya berbicara tentang kekudusan hidup, ini tidak hanya sekedar hidup tidak dalam dosa, hidup tidak dalam perzinahan, itu saja tidak sekali. Tapi jaga pemikiran kita tetap kudus, ya, hati kita tetap kudus, bicara kita tetap kudus di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya Roh Kudus tetap tinggal diam dalam hidup kita dan menyatakan kuasanya. Sebab apa yang tidak kudus tidak mungkin bercampur dengan apa yang kudus. Itu sebabnya sebetulnya ayat ini, ya, nanti dalam kitab Yesaya dan beberapa ayat yang saya baca, ini berbicara tentang konteks kasih, berbicara tentang konteks terang Kristus. Nah, itu satu saat bisa dibedah. Dan untuk menuju pada kasih yang sempurna itu, kita membutuhkan dekat dengan Tuhan. Dan untuk membutuhkan kita dekat dengan Tuhan, kita perlu menjaga kekudusan yang Tuhan telah berikan dalam hidup kita. Ya. Karena kalau ada orang berkata tidak mungkin orang itu hidupnya kudus, iya, secara kuantitas. Tapi saya berkata secara kualitas, kekudusannya menguduskan hidup kita. Kasih karunia-Nya itu menyebabkan hidup kita diperkenan. Tuhan tidak melihat hanya sekedar, oh ini orang ini hidupnya benar atau tidak benar saja. Tapi Tuhan juga melihat bagaimana upaya setiap orang untuk bekerja keras, berjuang, mempertahankan kekudusan hidup. Ini juga dipertimbangkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, mari saat ini yakin dan percaya, kebangkitan di bidang ekonomi, kebangkitan di bidang lain, itu pasti akan terjadi manakala roh kita mengalami kebangkitan. Saya akan membaca 3 ayat untuk mengakhiri renungan hari ini. Setelah itu kita akan respon firman Tuhan. Saya akan baca Efesus pasal 5 ayat 14, Roma pasal 13 ayat yang ke-11, dan Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Dan biarlah hal ini akan menjadi sebuah aliran yang akan nyetrum kita, ya, kecas kita untuk sadar kembali. Kita bangkit, kita lihat siapa diri kita. Kita adalah orang Kristen, ya, harus mencerminkan, ya, kebenaran firman itu dalam hidup kita supaya kebangkitan itu terjadi. Efesus pasal 5 ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan percaya atas kamu. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Jangan hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saatnya kehidupan kekristenan kita bangun, sadar kita orang Kristen. Amin, saudara. Amin. Ya, kita orang Kristen. Cerminkan kehidupan kekristenan dalam hidup kita, maka rohnya akan dicurahkan dalam hidup kita. Kalau kebangkitan secara rohani terjadi, maka kebangkitan di bidang lain pasti akan terjadi dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati hidup kita. Amin. Mari masing-masing kita duduk dulu. Saatnya kita merenungkan bagaimana kehidupan kita. Apakah kita masih tetap punya kepekaan terhadap kehendak roh yang bekerja dalam hidup kita? Atau sebaliknya, nafsu kita lebih menguasai hidup kita? Semakin kuat hidup persekutuanmu di dalam doa,
Semakin kuat hidup persekutuanmu dalam pujian dan penyembahan kepada Dia. Semakin kuat persekutuan hidupmu di dalam firman. Semakin kuat persekutuan hidupmu di dalam ibadah. Akan mengokohkan persekutuanmu dengan pribadi Roh Kudus. Dan semakin kuat persekutuanmu dengan pribadi Roh Kudus, maka Dia akan memberikan kemampuan kita semua menjaga kekudusan hidup di hadapan Tuhan. Kita menyadari diri kita sebagai orang Kristen yang harus menghasilkan buah roh dalam hidup kita. Dan dengan demikian Tuhan akan memperlengkapi kita dengan kuasa-Nya. Sebelum para murid diutus untuk melakukan tugas panggilan penginjilan, Tuhan meminta kepada mereka untuk menunggu di Yerusalem. Dalam rangka apa? Tuhan mencurahkan roh-Nya dalam peristiwa Pentakosta. Sehingga ada nas berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus tinggal di dalam kamu. Tanpa Roh Kudus, saudara, tanpa kuasa-Nya, kita tidak akan dapat melakukan banyak perkara. Dan kita terus akan mengalami kekalahan dalam hidup. Dan bila disatakan tanpa Roh Kudus dan kuasa-Nya bekerja dalam hidup kita, kita akan mengalami kekalahan dalam pertarungan rohani kita. Minta Tuhan memenuhi hidup kita. Berembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berembuslah, berembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Semakin dalam lagi menjangkau hadirat-Nya hari ini, semakin dalam engkau masuk dalam saat teduh hari ini. Rasakan hembusan kuasa-Nya bekerja memenuhi hidupmu. Rasakan pribadinya bekerja berbisik di telinga hatimu untuk memurnikan apa yang tidak berkenan di hadapan-Nya. Jangan tolak pribadi dan kuasa-Nya bekerja. Ketika engkau mengalami pemberesan hidup, Roh Tuhan bekerja atas hidupmu, maka engkau akan mengalami kebangkitan secara rohani. Dan ketika kebangkitan itu terjadi, maka seluruh sendi kehidupanmu dibangkitkan untuk mempermuliakan nama-Nya. Berembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu
Hari ini kami mengucap syukur Tuhan, Engkau bekerja secara sempurna dalam kebenaran firman-Mu. Setiap hati yang mengalami keletihan, Tuhan akan memberikan semangat baru. Bahkan kehidupan rohani mereka seperti bulu yang hendak patah tergulung, Engkau akan menegakkan kembali, Engkau akan membebatnya kembali, sehingga dalam hidup mereka muncul semangat untuk bersama-sama memenangkan pertandingan hidup. Sehingga ketika seluruh sedang jemaat mengalami kebangkitan secara rohani, maka kebangkitan sedih-sedih kehidupan pun di dalam nama Yesus terjadi sempurna atas hidup mereka. Mari Tuhan, terus tebarkan Roh-Mu dalam hidup kami. Roh Kudus yang melampaui segala akal, mendobrak semua sedih kehidupan yang menolak keberadaan Tuhan dalam hidup kami, sehingga secara penuh hidup kami dikendalikan oleh pribadi dan kuasa Roh Kudus, sehingga kami menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tidak hanya hidup kami yang dipulihkan, keluarga kami dipulihkan, pekerjaan kami dipulihkan, damai sejahtera kami dipulihkan, bahkan gereja Tuhan dipulihkan memenuhi visi. Kami sambut kebenaran firman Tuhan, dan kami percaya kebangkitan terjadi dalam hidup kami hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya kebangkitan terjadi berkata bersama-sama, amin. Sekali lagi beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Haleluya. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan kata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu selalu, segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kami mengucap syukur, pujian dan hormat kami persembahkan kehadirat-Mu, Engkau Allah yang baik. Kami sebelum pulang bersama dan bersyafaqat kepada Tuhan, kami mengucap syukur
Kalau perhelatan keluarga Bapak Eliezer Rasino dalam menikahkan Mbak Ayu hari kemarin sudah berlangsung dengan baik, Tuhan memberkati, kami mengucap syukur. Kami juga mengucap syukur untuk anak Maxilian Rafael yang Tuhan telah izinkan bergabung dengan keluarga besar Bapak Purnomo Prayogo dari keluarga Bapak Ibu Bravin. Tuhan, kami mengucap syukur proses persalinan dapat berjalan dengan baik. Ini semua karena anugerah dan berkat Tuhan dan melalui dukungan seluruh dan jemaat yang ada. Kami juga berdoa ya Tuhan, kami mengucap syukur kalau sampai hari ini iman dan percaya kami tetap kami ikat di dalam kuasa nama Tuhan Yesus, tidak tergoyahkan sampai selama-lamanya. Sampai Maranatha Tuhan datang untuk kali yang kedua, kami tetap percaya bahwa Engkaulah juru selamat kami satu-satunya. Bapak di dalam surga, kami menyerahkan akan saudara kami yaitu Bapak Petrus Cahyo Baskoro yang Tuhan izinkan dirawat di rumah sakit Wongsonegoro. Tuhan, Kau menjamah Bapak ini, tensinya diturunkan di dalam kuasa nama Tuhan Yesus. Tuhan membuatnya menjadi normal, bahkan gula darah dalam tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan juga menjamahnya menjadi normal, sehingga hamba-Mu ini boleh mengalami kesembuhan di dalam kuasa nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara ini, segera lalukan dari wabah yang ada. Satu hal yang paling penting dalam hidup kami semua, Tuhan, lindungi seluruh sidang jemaat dan keluarganya. Tutup bungkus dengan kuasa darah Kristus. Anak-anak yang ada dalam hidup kami pun ditutup bungkus dengan kuasa darah Kristus. Mereka mencapai masa depan bersama dengan Tuhan. Bahkan kami pun percaya program gereja, renovasi gedung gereja, pengadaan lahan parkir, pengadaan mobil pelayanan, kami percaya Allah yang hidup, Allah Jehovah Jireh, di dalam nama Yesus kami tetap percaya terjadi sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan. Engkau akan memakai siapapun dalam otoritas-Mu untuk mengadakannya bagi kemuliaan nama Tuhan. Bahkan kami mengucap syukur kalau tanah gereja dan pastori sedang dalam proses mencetak sertifikat menjadi hak milik. Tuhan terus berkati sampai sertifikat itu keluar, dan kami percaya nama Tuhan sajalah yang dipermuliakan. Berkati kami semua yang hadir, berkati ladang pekerjaan kami, keluarga kami, damai sejahtera kami. Berkat itu senantiasa beserta dalam hidup kami. Kebangkitan terjadi, Roh Kudus dicurahkan, memenuhi hidup kami dalam otoritasnya. Haleluya. Seluruh sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, setelah kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan, maka mulai sekarang berdirilah dengan teguh. Pandanglah Tuhan, sumber kebangkitan hidup rohanimu, sumber kebangkitan kehidupanmu di dunia ini, dan kau akan menerima berkat dan anugerah secara sempurna. Angkatlah kedua tanganmu dengan percaya dan terimalah berkatnya bagi hidup kita. Kiranya turun dan tercurah berkat yang melimpah atas hidup kita, berkat yang datang dari pihak Allah Bapa, serta kasih dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan biarlah kiranya persekutuan dalam kuasa Roh Kudus tetap tinggal diam menyertai hidup kita mulai hari ini bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua, menjemput dan mempermuliakan kita semua di dalam kerajaannya yang penuh dengan damai. Yang percaya katakan dengan iman, amin. Shalom, shalom.